Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Emma Suryanti dengan NIM 1901693 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang TKI dan HAM. Yang pertama yaitu tentang TKI. Menurut pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut Buku Pedoman Pengawasan Perusahaan Jasa, TKI adalah setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional lainnya, serta melakukan pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut, maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha baik secara lisan maupun dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu dengan memenuhi syarat-syarat kerja maupun kewajiban hak dan kewajiban hak untuk para pihak. Yang kedua yaitu tentang hak. Menurut KBBI, hak memiliki arti tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu seperti martabat atau hak. Menurut Sejati, hak merupakan unsur normatif yang memiliki pedoman melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan sedangkan Suryono Sukanto membedakan hak menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hak searah atau relatif. Pada umumnya, hak ini muncul atas hukum perikatan atau perjanjian. Contohnya, hak menagih atau hak pelunasi prestasi. Yang kedua yaitu hak jamak atau absolut. Hak jamak terdiri dari yang pertama, hak pada hukum tata negara, pada penguasa menagih pajak, dan pada warga negara hak asasi. Yang pertama, hak pada hukum tata negara, pada penguasa menagih pajak, dan pada warga negara hak asasi. Yang kedua, hak kehidupan, hak atas kepribadian, hak tubuh, hak kebebasan, dan hak hormat. Yang ketiga, hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, dan hak anak. Yang keempat, hak atas hak cipta, hak merek, dan hak paten. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mohon maaf atas pematerian yang saya sampaikan, segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yahya Amani dengan NIM 19085. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu keadilan dan apa itu hak asasi manusia. Saya akan membahas keadilan terlebih dahulu. Jadi, sesuai dengan pengertian umum, keadilan adalah suatu kondisi kebenaran ideal sesuai dengan moral mengenai sesuatu, baik itu mengenai orang ataupun mengenai benda. Menurut Fuadi, keadilan adalah sebuah nilai yang diciptakan untuk membuat hubungan ideal antara manusia, baik itu sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan juga sebagai bagian dari alam, dan juga menunjukkan kepada manusia itu akan adanya hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya, dan juga dibebani oleh kewajibannya berdasarkan hukum dan juga moral. Jadi dapat disebutkan bahwa keadilan itu adalah sesuatu atau aturan yang tidak memihak siapapun, tapi memihak kebenaran dan menyamakan kesalahan.
jika ada orang yang dihukum, maka dia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu adalah contoh sederhana dari keadilan dan pembahasan sedikit tentang apa itu keadilan. Nah, selain keadilan, saya juga akan membahas sedikit tentang apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah kaidah hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia mempunyai hak yang mudah melekat pada dirinya sejak lahir. HAM sendiri bersifat universal, berlaku pada siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Contoh dari hak asasi manusia adalah hak kebebasan, kebebasan untuk memilih agama, memilih pasangan, terus hak untuk memiliki, yaitu memiliki sesuatu barang atau apa, dan juga hak hidup. Nah, HAM sendiri dicetuskan oleh seorang filsafat asal Inggris, John Locke, pada abad ke-17. Di Indonesia ada lembaga HAM, ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang didirikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1993 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Itu pembahasan sedikit tentang saya mengenai keadilan dan juga hak asasi manusia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila topik walidaya. Selanjutnya mari kita mengetahui tentang kronologi kasus tersebut, teman-teman. Kasus ini mengenai tentang dieksekusi matinya seorang TKI, yaitu Tuti Tursilawati, asal Majalengka, yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, tepatnya ini terjadi pada Senin 29 Oktober tahun 2018. Nah, ironisnya eksekusi tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia, teman-teman. Nah, jadi tanpa pemberitahuan gitu. Nah, Tuti Tursilawati berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2019 dengan memiliki harapan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar sejahtera, teman-teman. Akan tetapi selama 8 bulan Tuti bekerja dan dengan gaji 6 bulan yang tidak pernah dibayarkan oleh majikannya, teman-teman. Nah, kemudian Tuti Tursilawati ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi atas tuduhan membunuh Suud Mulhaq Al-Qutaibi, yaitu seorang ayah dari majikannya, teman-teman, oleh kepolisian Arab Saudi pada 12 Mei tahun 2010, teman-teman. Nah, Tuti Tursilawati ditangkap dengan waktu sehari setelah pembunuhan terjadi. Nah, Tuti Tursilawati berniat kabur ke Mekah setelah pembunuhan tersebut dengan membawa uang beserta perhiasan majikannya. Ironisnya, tengah perjalanan Tuti Tursilawati mengalami tindak kejahatan berupa diperkosa atau pemerkosaan oleh 9 pemuda asal Arab Saudi. Akan tetapi kini 9 pemuda tersebut sudah ditangkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku di Arab Saudi. Nah, setelah penangkapan yang terjadi pada Tuti Tursilawati pada Mei 2010, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah melalui satgasnya di Taif, yaitu Said Barawas, memberikan pendampingan hukum kepada Tuti Tursilawati. Tuti Tursilawati menjalani proses hukum selama kurang lebih 8 tahun di negara Timur Tengah tersebut. Nah, Tuti Tursilawati mengakui bahwa telah membunuh ayah majikannya dengan dalih beliau melakukan pembelaan diri karena beliau merasakan sering dilecehkan dan juga sering mendapat kekerasan, teman-teman. Nah, permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Tuti Tursilawati tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Arab Saudi. Akan tetapi Tuti Tursilawati keburu dieksekusi. Lalu Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, lalu Muhammad Iqbal, katakan bahwa Tuti Tursilawati membunuh Suud dengan memukul menggunakan kayu yang sudah dipersiapkannya. Tuti Tursilawati memukul Suud dari belakang hingga tak sadarkan diri. Dengan hal ini, maka hakim memutuskan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana, teman-teman. Sehingga pada 2011, hakim memvonis Tuti Tursilawati hukuman mati had gilah atau mati mutlak. Had gilah ini merupakan salah satu hukum mati tertinggi di Arab Saudi
Dan tak hanya dari sisi hukum yang telah melakukan permohonan banding, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2019 dan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 juga telah mengirimkan surat kepada Raja Salman dengan tujuan meminta keringanan hukuman bagi Tuti Tursilawati, namun hal tersebut tidak mengubah keputusan untuk mengeksekusi Tuti Tursilawati. Nah, segitu adalah kronologis dari kasus tersebut, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Isani Zaitunisa dengan NIM 1901694 dari kelas PKN 2019B ingin melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, dilihat dari adanya kebijakan hukuman mati di Arab Saudi, tentunya berdampak pada perlindungan TKI, khususnya terkait pada masalah pidana yang dihadapi oleh para TKI di Arab Saudi. Contohnya kasus Tuti Tursilawati ini. Nah, hal tersebut berkaitan dengan kegagalan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak pemerintah Arab Saudi. Nah, jika dianalisis menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pada pasal 6 disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun pemerintah Indonesia dewasa ini justru sebaliknya, pemerintah Indonesia justru cenderung lepas tangan terhadap keselamatan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, kemudian jika kita melihat Undang-Undang 1945 Bab 10A Pasal 28A sampai J yang menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pasal tersebut terdapat berbagai hak yang diperoleh oleh warga negara Indonesia, tak terkecuali oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, khususnya hak untuk merasakan keadilan. Jika melihat kasus Tuti Tursilawati ini sebagai tenaga kerja Indonesia, Tuti memiliki hak untuk dibela dan hak untuk mendapat keadilan yang seharusnya diperjuangkan oleh negaranya sendiri, yaitu negara Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya kasus Tuti Tursilawati yang akhirnya dieksekusi mati oleh pihak pemerintah Saudi Arabia atau tidak adanya pemberitahuan kepada pihak negara Indonesia adalah suatu kesalahan yang karena kurangnya perhatian terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang tentunya sama-sama harus merasakan keadilan seperti apa yang dirasakan oleh warga negara Indonesia di dalam negeri. Tentunya ada beberapa hal yang harus dibenahi agar kasus tersebut tidak terulang kembali dan tidak terjadi kepada warga negara Indonesia, khususnya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, agar tetap memperoleh rasa aman dan keadilan. Berikut beberapa hal yang harus dibenahi. Yang pertama yaitu hubungan antar negara Indonesia dan negara lain yang harus dibina dengan baik, sehingga ketika terjadi permasalahan yang menyangkut kedua negara, masing-masing pemerintah bisa melakukan upaya perdamaian dan negosiasi hukum dengan baik dan optimal. Kemudian yang kedua yaitu optimalisasi perlindungan pemerintah terhadap TKI di luar negeri. Hal ini tentunya harus ada kesadaran pada pemerintah itu sendiri bahwa hak-hak yang dimiliki oleh negara adalah penting dan harus diperjuangkan. Pemerintah harus lebih optimal ketika berusaha menyelesaikan kasus-kasus warga negaranya, yang tentunya mengedepankan keadilan bahwa setiap warga negara haruslah dibela secara adil. Dan yang terakhir, kesadaran tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri sendiri. Hal ini menyangkut kesadaran mengenai pemilihan lembaga penyalur tenaga kerja. Lembaga penyalur tenaga kerja haruslah bersifat legal dan memiliki payung hukum tersendiri agar negara dapat menyelesaikan jika ada permasalahan terkait TKI itu sendiri secara jelas. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.